semua? Sebelum kita mulai, biasa kita doa dulu biar mantap, biar manfaat. Berdoa dimulai. Baik, yang baru datang, baru kenal, panggilnya Om Rey ya. Walaupun nama aslinya Prianto, jadi panggilnya Om Rey. Kisahnya panjang gitu ya. Jadi nanti kita bikin novel lah kenapa bisa jadi Om Rey gitu ya. Kita langsung selamat datang yang baru datang. Siapa sih? Vika ya, Ica ya. Oke. Mudah-mudahan semua sudah pegang ini ya. Apa tuh namanya? Soalnya. Dari soal yang paling mudah sampai yang paling susah gitu ya. Nah, saya copy dulu. Kelihatan? Kelihatan ya? Jadi seperti biasa, kalau ada pertanyaan, silahkan di unmute, apa itu namanya, ininya, mic-nya. Kalau memang sudah jelas, ya jelas gitu ya. Nomor 1, silahkan dicek masing-masing jawabannya, mudah-mudahan benar. Nomor 1 ini nilai dari 5/2 = 0. Sifat apa yang kita pakai di eksponen? Sifatnya adalah A pangkat 0 sama dengan 1. Jadi A ini melambangkan bilangan apapun ya. Mau 2 pangkat 0, mau 1000 pangkat 0, mau min 3 pangkat 0, mau X pangkat 0, ya apapun pangkat 0 itu adalah 1. Jadi 5 dibagi 1 adalah 5. Selesai ya. So simple. Nomor 2, kalau ada yang nggak paham langsung info ya. Nomor 2, bentuk sederhana dari Q pangkat 3, pangkat lagi 3, dikali Q pangkat 4, pangkat lagi 5. Sifat yang kita pakai adalah A pangkat N dipangkatkan N adalah penyederhananya M dikali N. Ini sifat yang pertama yang kita pakai. Ya. Sifat yang kedua yang akan kita pakai adalah A pangkat M dikali A pangkat N. Ya, dengan catatan bilangan utamanya sama. Lalu hubungan mereka adalah perkalian, maka menyederhanakannya adalah A M ditambah N. Nah, ini yang akan kita pakai ya untuk soal nomor 2. Jadi, si Q pangkat 3 dipangkatkan lagi 3, kita pakai yang pertama, berarti Q pangkat 3 kali 3. Dikali Q pangkat 4 dipangkatkan lagi 5, berarti 4 kali 5. Ya, ini 3 kali 3 9. 4 kali 5 20. Nah, kalau sudah begini, Q-nya sama, hubungannya perkalian, maka kita pakai sifat yang kedua ini ya. Jadi, Q 9 ditambah 20. Q pangkat 29. Sampai sini, paham apa enggak? Paham? Paham, Kak. Beres ya? Oke. Mudah-mudahan dipahami. Di screen boleh. Yang salah, barangkali ada. Sudah paham salahnya di mana gitu ya. Ini nomor 3 agak kepotong ya. Ternyata di soalnya. Tidak apa-apa deh. Kita nomor 3. Kelihatan ya soalnya ya. Nomor 3. 1/3 pangkat min 2 gitu dikali 1/5 pangkat 5. Coba jawaban kalian apa nih ceritanya nih? 1/5, 1/3 ya. 1/3.
Jawaban kalian apa dong? Ada yang sudah jawab dong? Aku 1/27, Kak. 1/27. Itu siapa itu tadi yang ngomong tuh? Davina, Kak. Davina ya. Oke, 1/27. Ada yang setuju dengan Davina atau ada yang beda? Ada yang beda? Nggak ada ya, semua setuju ya? Apa ini? Abstain. Abstain. Nggak mau jawab gitu ya. Ya, jadi yang kita pakai apa sih? Yang kita pakai adalah konsepnya ya. Kalau ada A, kalau A pangkat, aduh, error lagi nih, sorry ya. Nah, dia lompat dulu. Bentar ya. Aduh. Oke, kelihatan ya. Kadang-kadang nih ya. Jadi sifat yang kita pakai adalah A pangkat min M gitu ya. Pangkatnya min negatif. Untuk menjadikan dia positif berarti 1/A pangkat M gitu. Dibalik posisinya. Sama juga misalnya A pangkat min M untuk menjadi positif berarti A pangkat M per 1 gitu ya. Tapi per 1 ini biasanya tidak perlu ditulis. Nah, ini konsep utama yang akan kita pakai. Nah, pertanyaannya kalau dia berupa pecahan gimana? Ya, kalau berupa pecahan A pangkat B, A per B pangkat min M, maka ini akan kita balik. Baliknya gimana ya? B per A gitu ya. B per A pangkat M. Nah, kondisinya sifat kedua muncul nih sifat berikutnya. Bahwa M ini ada kalau di dalam kurung ya, pangkat di luar kurung, jadi dia milik B dan milik A. Jadi nanti menjadi B pangkat M dan A pangkat M. Gitu. Nah, pada kondisi kasus ini, berarti 1/3 pangkat min 2, ya berarti kita bisa balik ya. 3/1 pangkat 2 dikali 1/3 pangkat 5. Gitu. Nah, sekarang karena dia ada di luar kurung nih si pangkatnya, maka pangkat ini milik semua komponen yang ada di dalam kurung gitu ya. Jadi ini menjadi 3/2 per 1/2 gitu dikali 1/5 per 3/5. Ya, 1 dan 1 kan nggak perlu dipikirin ya. Maka yang kita pikirin adalah 3/2 per 3/5 gitu. Oke. Nah, kondisinya kita punya sifat lagi ya. Sifatnya apa tuh? Pembagian. Kalau ada A pangkat M dibagi A pangkat N sifatnya ya, bilangan utamanya sama-sama A, ya, dia punya pangkat masing-masing dan berlaku pembagian, maka menyederhanakannya adalah A pangkat M dikurang N gitu ya. Ini sifat yang akan kita pakai gitu. Oke. Maka harusnya kan 2/5 ya. Harusnya 2/5, tapi nggak usah begitu. Dilihat aja yang gede siapa. Oh, yang gede yang bawah, berarti nanti sisanya ada di bawah. Ya 5/2 gitu ya. 1/3 pangkat 3. Ya, 5/2 kan 3 ya. Nah, 3/3 kan 27. Maka hasilnya adalah 1/27. Sip? Dipahami ya? Coba yang mau ditanyakan ada nggak? Yang mau ditanyakan untuk nomor 3. Nggak ada? Nggak ada, Kak. Boleh di
screen kalau memang beda jawabannya. Boleh dicatat. Nomor 4 ya. Nomor 4. Wih, ini seru ini ya. Nomor 4. Kalau P pangkat setengah, Q pangkat 3/4, R pangkat 2/3, maka nilai dari bla 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 gitu ya. Nah, jadi ceritanya kita masukkan aja ya angka-angkanya ke sini gitu kan. P pangkat setengah berarti 16 pangkat setengah gitu. Q pangkat 3/4 berarti Q-nya 81. 81 pangkat 3/4. R pangkat 8 berarti 3 kali 8 pangkat 2/3. Ingat menyelesaikan bilangan seperti ini. Jadi misalnya contoh A gitu kan. A pangkat M per N, kita akan ubah si A ini ya menjadi sebuah bilangan yang pangkatnya N gitu. Nah, nanti kita akan kalikan. Ini kan kalau bilangan berpangkat dipangkatin berarti kan dikalikan ya. N kali M per N berarti kan gitu, N-nya dicoret gitu kan. Nah, modelnya seperti itu. Jadi 16 pangkat 1/2 akan kita ubah nih 16-nya menjadi berapa pangkat 2. Jadi apa tuh? 16 pangkat 16 adalah berapa pangkat 2? 4 lagi. Apa ya ini ya? Jadi 16 kita ubah menjadi 4 pangkat 2. Kayak gitu ya. Nah, 1/2. Nanti kita coret, cepret gitu. 81. Di sininya 4. Berarti akan kita ubah 81 menjadi bilangan berpangkat 4. Yaitu 3 pangkat 4 gitu ya. Nah, gini. Di sininya 4. Coret, coret. Oke. Berikutnya yang bawah 3 kali 8 nih. 8 akan kita ubah menjadi bilangan berpangkat 3 gitu ya, yaitu 2 pangkat 3 dong. 2 pangkat 3. Pangkat 2/3. Dicoret, dicoret. Sip. Maka hasilnya adalah 4 pangkat 1 dikali 3 pangkat 3 per 3 kali 2 pangkat 2 gitu ya. Sip. Nah, 2 pangkat 2 kan 4 ya. Coret aja, jebret. Gitu ya. 3 pangkat 3 dibagi 3 pangkat 1. Berarti 3 kurang 1 ya. 3 kurang 1 kan. Berarti 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 adalah 9. Sip. Coba dilihat. Dipahami. Mudah-mudahan paham. Ada pertanyaan nggak? Nggak ada? Kalau nggak ada, kita masuk ke nomor 5. Oke, nilai X yang memenuhi 8 pangkat 2X min 3 sama dengan 128 pangkat X min 1. Siapa yang sudah coba jawab? Nilai X-nya berapa ya? Siapa yang coba jawab? Yang sudah coba kerjakan gitu. Ada? Aku jawabannya X sama dengan -2, Kak. -2 ya? Oke, saya belum ngerjain, jadi nggak tahu benar apa enggak. Ada lagi? Ada lagi? 2. 2. Oke, nggak apa-apa. Nggak masalah, beda gitu ya. Ada yang jawab 10 dan 5? Berarti kita cuma punya 2 ini ya. 2 mazhab ya. Mazhab 2 atau mazhab min 2.
Oke. Nah, caranya gimana nih? Caranya adalah kalau kita punya soal jenis seperti ini juga sering keluar di ujian-ujian penting ya. Ujian penting itu bukan hanya UN ya, ujian tengah semester, ujian akhir semester, ujian kenaikan kelas, kalau kalian kan kelas 9, jadi sudah pasti ke ujian sekolah gitu ya. Jadi misalkan kita punya A gitu ya, pangkat fx ini adalah fungsi ya, sama dengan B pangkat gx, ya ini gx juga fungsi juga, sedangkan A dan B adalah sebuah bilangan yang berbeda, gitu ya. Maka konsepnya adalah A ini akan kita ubah menjadi bilangan X pangkat N, gitu. Ya, yang ini juga X pangkat M. Nanti dia pangkat Fx, dia pangkat Gx, gitu ya. Nah, nanti kan ujung-ujungnya adalah X pangkat N kali Fx, X kali M kali Gx. Nah, ini kan X sudah sama nih ceritanya nih. Nah, X dan X-nya sudah sama, maka yang kita anggap adalah ininya aja, pangkatnya aja. Nah, gitu. Jadi ujung-ujungnya adalah N kali Fx sama dengan M kali Gx. Jadi ini yang akan kita kerjakan. Jadi usaha pertama kita adalah mengubah A menjadi X. Jadi yang tadinya A dan B ini berbeda menjadi sebuah bilangan yang sama. Gitu. Oke. Nah, sekarang kita pakai nalar. 8 dan 128. Kira-kira ini akan kita jadikan bilangan yang sama apa gitu loh. Nah, ini caranya supaya cepat nalar adalah dengan sering mengerjakan soal gitu ya. Bahwa 8 ini adalah 2 pangkat berapa, 128 juga 2 pangkat berapa. Intinya sih gitu. Ya. Yuk, 8 itu 2 pangkat berapa? 8 adalah 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 gitu ya. 8 adalah 2 pangkat 3. Nah, ini kondisinya X pangkat N gitu, yang ini nih ya, X pangkat N kita kurung. Nah, Fx-nya adalah 2X min 3 gitu. Oke. Nah, sekarang 128. 128 kita pangkatkan juga menjadi 2 pangkat berapa? Yuk, 128. 2 pangkat 1, 2. Pangkat 2, 4. Pangkat 3, 8. Pangkat 4, 16. Pangkat 5, 32. Pangkat 6, 64. Pangkat 7, gitu ya. Pangkat 7 ada 18. Nah, gitu. Nah, ini adalah XM. X pangkat M. Yang ini nih. Gitu ya. Nah, GX-nya siapa? GX-nya adalah X min 1. Ini GX-nya. Ya kan? Baru yang berikutnya adalah kita kalikan nih N dengan Fx. Kan sifatnya tadi gitu ya. Bilangan berpangkat dipangkatkan, artinya pangkatnya dikalikan. Berarti 3 kali 2X min 3 gitu. 2 kali 3 2X min 3 gitu ya. Ini juga sama dikalikan. 2 pangkat 7 kali X min 1. Jangan lupa dikurung ya. Kenapa harus dikurung? Kalau nggak dikurung nanti kalian ketipunya 3 cuman kali 2X aja. Padahal tanggung jawabnya adalah 3 juga harus dikali dengan min 3. 7 dikali X, 7 juga harus dikali dengan min 1. Sip ya? Nah, berikutnya. Karena 2 ini sudah sama, gitu ya, maka yang kita anggap cuman ini, gitu. Sip ya? Yang kita anggap cuman 3 kali 2X min 3 disamakan dengan 7 kali X min 1. Bukan dicoret ya, bukan begini 2 dengan 2 dicoret, nggak boleh. Karena ini cuman mengabaikan aja, bukan mencoret, bukan membagi. Gitu ya. Yuk, kita mulai. Berarti 3 kali 2X adalah 6X, 3 kali 3 adalah min 9, 7 kali X adalah 7X, 7 kali min 1 adalah min 7. Sip. Nah, kalau sudah begini, kita sudah main SPLSV ya, sistem persamaan linear satu variabel. Artinya kita punya satu huruf yang masih rahasia nilainya, yaitu X. Nah, caranya kalau gini sudah digabungkan aja X-nya ya. 6X dengan 7X digabungkan. Ya, yang kecil datang ke yang besar. Berarti 6X, ya 6X ini datang ke sana. Nah, kalau udah 6X datang ke sana,
maka min 7 datang ke sana. Berarti kalau tandanya berbeda ya, plus jadi min, min jadi plus. Maka di sini min 9 ditambah 7, 7x dikurang 6x. Maka 7x dikurang 6x adalah x, min 9 ditambah 7 adalah min 2. Nah, jawabannya min 2. Ya, ini cara pengerjaannya sengaja didetailkan, ya, diperinci supaya kalian nanti bisa ngulang, belajarnya bisa ngulang gitu ya. Pengulangnya bisa belajar. Nah, itulah pokoknya. Ya, artinya kalau nggak ngerti sekarang atau lupa begitu mengulang, bisa lihat recordnya. Barangkali sekarang ingat, paham, nantinya lupa gitu ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada? Ini nggak ada, emang ngerti apa gimana nih? Yakin yang ngerti ya? Takutnya nggak nanya, kayaknya bingung ya. Atau bingung yang mau ditanya yang mana? Oke, sip. Selanjutnya. 625. Akar pangkat dari 625. Jadi mengerjakan ini nggak usah takut ya, gede banget gitu ya, nggak usah takut. Caranya gini aja, misalnya ada sebuah angka, ya angkanya ini kita bagi, ya kita bagi aja dengan angka yang memungkinkan gitu ya. Baginya dengan bilangan prima gitu. Bagi 2 bisa nggak? Bagi 2 sudah pasti nggak bisa ya. Ingin nggak patokannya? Sebuah bilangan bisa dibagi 2 kalau satuannya adalah bilangan genap. Ya, 0, 2, 4, 6, 8. Baru bisa dibagi 2. Sip ya, berarti tidak perlu kita coba-coba bagi 2. Apalagi? Kita bagi dengan 3, kan bilangan prima berikutnya ada 3 ya. Bisa nggak nih bilangan dibagi 3? Nggak perlu kita coba ya, 6 bagi 3, 2. 2 bagi 3 nggak bisa, 24 bagi 3 nggak perlu gitu. Jadi dijumlahkan aja. Cara untuk mengetahui sebuah bilangan bisa dibagi 3 atau enggak, gitu ya. Tanpa menghitung, benar-benar menghitung dibagi 3, caranya dijumlahkan. 6 tambah 2 tambah 5. Kalau hasilnya bisa dibagi 3, berarti bilangan tersebut bisa dibagi 3. Ya, kita coba ya. 6 tambah 2, 8. 8 tambah 5 kan 13 ya. Nah, 13 bisa nggak dibagi 3? Nggak bisa ya. Maka ini kalau dibagi 3, si 625 dibagi 3 itu akan bersisa, tidak habis. Itu ya. Nah, seandainya ini tadi 624, ya, ini jadi 12, ini pasti habis dibagi 3. Nah, kondisinya kayak gitu ya. Jadi bilangan 625 tidak bisa dibagi 3. Nah, selanjutnya bilangan prima berikutnya adalah 5. Berarti pasti bisa dibagi 5 ya, karena ujungnya 5. Bilangan yang bisa dibagi 5 adalah kalau satuannya 0 dan 5. 0 atau 5 gitu ya. Kita bagi 5 deh. Nah, 625 itu 5 kali berapa? Yaitu 5 kali 125 ya. Sip. Nah, 125 ini kita bagi 5 lagi. 5 kali berapa? Oh, 5 kali 25. 25 ini 5 kali berapa? 5 kali 5. Ini kan 2 bilangan prima ya. Taruh di sini. Sip. Oh, ternyata ini ada 4 angka kembar. Ya, 4 angka kembar di sininya akar pangkat 4. Jadi keluar 1. Gitu. Ini kan 625 gampang ya. Sebenarnya jawabannya sudah pasti tahu jawabannya. Tapi caranya seperti ini gitu. Ya, coba contoh. Misalnya akar 81 gitu. Akar pangkat 4 dari 81. Maka caranya seperti ini. Kita bagi aja. 81 kan nggak bisa dibagi 2. Bagi 3 bisa nggak? Bisa ya. Yaitu 3 kali 27. 27 ini adalah 3 kali 9. 9 ini adalah 3 kali 3. Sudah bilangan prima. Taruh di sini. Gitu. Oh, ada 4 angka kembar. Maka keluar, nah ini angka 4 ya. Keluar 1. Kayak begitu. Sip ya. Contoh lagi. Misalnya 216 akar pangkat 3 gitu. Gimana nih? Akar pangkat 3 kita bagi dengan 2 bisa ya. 216 bagi 2 berapa tuh?
kali 108. Bagi 2 masih bisa, kali 54. Bagi 2 masih bisa, kali 27. 2 bagi 2 nggak bisa, bagi 3 sekarang. 3 kali 9. 9, 3 kali 3. Bilangan prima, turun di sini. Gitu ya. Oh, akar pangkat 3. Ada bilangan kembar 3 nih 2. Ya keluar 1. Ada bilangan 3 lagi kembar. Keluar 1. Maka jadi 6. 2 kali 3, 6. Oh, berarti akar pangkat 3 dari 216 adalah 6. Artinya 6 kali 6 kali 6 hasilnya 216. Kayak gitu ya. Sip. Jadi pokoknya akar pangkat 3, akar pangkat 4 untuk mencari bilangannya adalah caranya seperti ini. Ya, setiap angka kembar berapa sesuai dengan tugasnya keluar. Dah, nomor 6 seperti itu. Mudah-mudahan dipahami ya. Sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada? Kalau nggak ada sih. Sip. Atau saya tes dulu deh. Yang tadi kan saya kerjain ya. Sekarang saya tes. Coba misalnya tes ya. Misalnya 1024. 1024 akar 5 dikali akar 343 akar pangkat 3. Yuk, silakan dikerjain. Waktunya 5 menit dari sekarang. Coba ya. 5 menit. Oke. Akar pangkat 5 dari 1024 dikali akar pangkat 3 dari 343. Boleh balik nggak? Nomor 5 tadi belum sempat screen. Nomor 5 yang mana? Ini ya. Nih, yang mau screen tuh. Ica. Udah, Cak? Balik ke nomor 7, nomor 6 ya. Sok dikerjakan. Berapa akar pangkat 5 1024 dikali akar pangkat 3 dari 343. Yang sudah, chat pribadi ya. Chat Zoom pribadi. Jangan di everyone. Berarti dibagi 7 ya. Bagi 7, 343 adalah 7 dikali berapa nih? 4 ya. 49. 49 adalah 7 kali 7. Nah, berarti ada 3 angka kembar, akar pangkat 3 keluar 7. Maka 4 kali 7 adalah 28. Gitu ya. Itu caranya. Oke, next. Nomor 7, bentuk sederhana dari sama nih ya. 4 akar pangkat 4 dari 625, A pangkat 4, B pangkat 8, C pangkat 12. Nah, karena ini A, B, dan C bukan angka, tapi berupa huruf, maka kita lebih memakai konsep. Konsepnya apa tuh? Konsepnya adalah kalau A pangkat M akar N
maka untuk menyederhanakannya adalah A pangkat M dibagi N gitu ya. Jadi pangkat yang di dalam buat pembilang, pangkat yang di luar buat penyebut. Sip. Bukan pecahan campuran, bukan pecahan campuran, tapi pangkatnya ini berbentuk pecahan. Yang di dalam untuk pembilang, yang di luar untuk penyebut. Oke. Nah, kita bahas. Jadi, akar pangkat 4 dari 625. Nah, 625 tadi sudah kita bongkar ya. 625 adalah 5 pangkat 4. Sip. Baru A pangkat 4, B pangkat 8, C pangkat 12. Nah, akar pangkat 4 ini adalah milik masing-masing gitu ya. Ini milik masing-masing nih. Milik 5, milik A, milik B, milik C. Sip. Jadi bisa kita simpulkan 5 pangkat 4 per 4, A pangkat 4 per 4, B pangkat 8 per 4, C pangkat 12 per 4. Karena akar pangkat 4 ini milik semuanya. Gitu ya. Jadi hasilnya 5 4 per 4, 1. A 4 per 4, 1. B 8 per 4, 2. C 12 per 4, 3. Gitu. Paham ya? Jadi jawabannya yang B. Sip. Oke. Bisa dipahami? Kalau bisa dipahami, kita tes lagi gitu ya, supaya mantap. Coba misalnya ditanya begini. Nah, gitu ya, nggak usah jauh-jauh deh. Pangkat 3. Sip. 27. A pangkat 12. B pangkat 15. C pangkat 3. Yuk, waktunya cuma 2 menit. Masing-masing memiliki akar pangkat 3 ya. Ini punya sini, punya sini, punya sini, dan punya sini. Berarti 27 pangkat 1 per 3, A pangkat 12 per 3, B pangkat 15 per 3, C pangkat 3 per 3 gitu ya. 27 akar pangkat 3-nya berapa? Ya 3. 12 bagi 3, 4. 15 bagi 3, 5. 3 dibagi 3, 1. Jawabannya seperti ini. Oke? Sip. Selanjutnya. Mana nih? Wah, soalnya kepotong ya. Oke, nomor 8 kita lewatin deh, soalnya kepotong. Ini bukan soal saya soalnya nih. Apa asal comot. Ya. Langsung ke nomor 9 dulu. Oke, ini juga sudah dibahas ya. Kita masuk ke bentuk akar. Ingat prinsip kerjanya. Jadi kalau ada bilangan akar gitu ya, A, model seperti ini dan angkanya terlalu besar, ini kan besar-besar nih. Jadi A ini akan kita ubah menjadi perkalian bilangan kuadrat. Nah, bilangan kuadrat ya. Gitu. Nanti bilangan kuadrat ini akan keluar. Gitu. Nah, yang di dalam sini tersisalah sebuah angka, biasanya bilangan prima. Gitu ya, biasanya, tapi nggak harus bilangan prima. Yang jelas bukan bilangan kuadrat aja, gitu ya. Sip.
Dan karena posisinya operasinya adalah tambah dan kurang, maka soal seperti ini hampir bisa dipastikan nanti bilangan di dalam akar ini semuanya sama. Jadi begitu ketemu yang depannya ini angka berapa yang di dalam akarnya, maka ini juga akan dengan angka yang sama. Oke, sip, kita mulai. Sekarang akar 75. Nah, bilangan kuadrat apa? Ini bisa diubah menjadi perkalian bilangan kuadrat apa dengan apa. Bilangan kuadrat masih ngerti ya? 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, dan selanjutnya. Gitu ya. Nah, kalau sudah 75, berarti kan pasangannya 25 kali berapa gitu kan ya. Nah, jadi ini 25 kali 3. Nah, akar dari 25 berapa itu? 5. Nah, 5 akar 3. Nah, di dalam sini sudah akar 3 nih. Berarti nggak usah pusing-pusing. 12 ini sudah pasti 3 kali berapa gitu ya. 48 ini berarti 3 kali berapa? Ya, 12 berapa kali 3? 4. 48 berapa kali 3? 16. Gitu ya. Jadi ngerjain dibalik. Kalau yang tadi depan kali belakang, sekarang belakang kali depan, belakang kali depan. Sip ya. Udah. 4 akarnya keluar. Berarti 2 akar 3. 16 akarnya keluar. 4 akar 3. Gitu ya. Nah, yang sekarang kita lihat operasinya. Berarti yang ini diambil, yang ini ditambah. Ini diambil, ini ditambah. Ya, kenapa harus sama? Si akar-akar ini, akar 3, akar 3, akar 3. Kalau dia berbeda akarnya, maka tidak bisa dioperasikan. Ingat ya, syarat untuk menjumlah dan mengurangi bilangan akar campuran, yang ada bilangan utama dan ada akarnya, dia harus memiliki akar yang sama, baru bisa dioperasikan tambah dan kurang. Kalau berbeda, tidak bisa. Nah, setelah sama, akar ekornya, akarnya, yang dioperasikan yang mana? Kepalanya aja. Ingat ya, yang dioperasikan kepalanya aja. Ininya aja nih. Ininya mah enggak, ini mah tetap akar 3 jawabannya. Jadi 5 dikurang 2, 3, 3 ditambah 4, 7. Dah, jawabannya 7 akar 3. Sip? Dipahami? Kalau dipahami, kita coba lagi. Biar makin mantap. Berapakah akar 72 ditambah 162 ditambah jangan ditambah, dikurang 98. Sama, waktunya 3 menit aja. Mudah-mudahan sebelum 3 menit udah ada 4 orang yang jawab, minimal 4 orang. Silakan dimulai. Habis. Cuman 1 orang yang bisa jawab. Tapi saya yakin ini kalian sudah ngerti ya. Cuman karena kehabisan waktu kayaknya. Ya. Yuk, 72. Kita bagi aja dengan 2 dulu gitu. 72 itu 2 kali berapa? 2 kali 36 ya. Oh, 36 kan sudah bilangan kuadrat. Udah langsung aja di sini. Nah, kalau sudah 36 kali 2 berarti kan keluar 6 ya. 6 akar 2. Maka di sini pasti kali 2 juga kan? Udah pasti. Gitu kan? 2 kali berapa nih? 2 kali 81. 2 kali berapa nih? 2 kali 49. Gitu ya. 81 keluar 9 gitu ya. 49 keluar 7. Nah, 6 kali 9 15. Ya, 6 tambah 9 masih 15. 15 kurang 7 8. Berarti jawabannya 8 akar 2. Sip? Pahami ya? Kalau nggak paham nanti bisa lihat recordnya. Selanjutnya nomor berapa ya? Nomor sekian lah. Oke. Tadi penjumlahan dan pengurangan, sekarang perkalian dan pembagian. Ingat konsepnya? Konsepnya kalau A akar B dikali
dikali C akar D, perkalian ya, maka yang kita lakukan adalah kepala dikali kepala, ekor dikali ekor gitu ya. Jadi A kali C, di dalamnya B kali D, akarnya satu aja. Begitu juga kalau pembagian ya, A akar B per C akar D. Maka A dibagi C, akarnya satu aja boleh, B dibagi D. Ini konsepnya ya, kalau perkalian ya. Jadi kepala kali kepala, ekor, pokoknya kepala sesama kepala itu dioperasikan, sesama ekor itu dioperasikan. Nah, sama berarti 2 kali 3, di dalamnya 6 kali 6. Nah, ini kan akar pangkat 2 ya kalau kosong ya. Nah, akar pangkat 2 di sini ada 2 angka kembar, berarti keluar dong. 2 kali 3 kali 6. Ya, ini kan 6 kali 6 ya, berarti 36. Itu aja untuk nomor 10. Sip ya? Nah, kalau udah paham, kita tes lagi dong. Siap? Soal yang pertama. Misalnya 2 akar 5 dikali 4 akar 3. Jadi berapa dia? Yang kedua, 4 akar 15 ya dikali dibagi 2 akar 3. Jadi berapa? Ya, 2 soal 3 menit cukup kayaknya. Dimulai dari sekarang. Habis ya. Waktunya habis. Ini saya yakin bisa, tapi waktunya pendek gitu ya. Jadi memang harus diwaktuin soalnya. Kita mulai. Mantapkan lagi, ingat kepala operasikan kepala, ekor operasikan ekor. 2 dikali 4 8 akar 3 dikali 5 dikali 3 15. Selesai. Ya. Kalau ini nggak bisa dikalikan, diubah menjadi bilangan kuadrat gitu ya. 15 selesai. Selanjutnya 4 dibagi 2 2. 15 dibagi 3 5. Selesai. Makanya ini harusnya soal 10 detik gitu ya, selesai. Gitu cuy. Paham ya? Sip, tadi masih bingung ya. Harusnya dengan contoh 2 lagi jauh lebih paham. Kita lanjutkan. Bentar, saya screenshot dulu soalnya. Oke. Selanjutnya, bentuk baku. Masih ingat tata cara bentuk baku? Bentuk baku adalah sesuatu, koma, bla 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 bla, kali 10 pangkat bla 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 gitu ya. Di mana sesuatu ini angkanya mulai dari 1 sampai 9. Tidak boleh 0 apalagi min, tidak boleh puluhan gitu ya. Jadi dari mulai 1 sampai 9. Nah, jadi kita ada 2 tugas nih di soal ini. Jadi menyederhanakan bentuk ini, setelah itu membuat ke bentuk baku. Jadi ada 2 soal. BB ya, BB itu bukan BlackBerry tapi bentuk baku. Nah, kita mulai yuk. Caranya ini kan 2,7 nih. Ini 3. Supaya gampang 2,7 ini kita jadikan 27 atau 3 ini yang kita jadikan 0,3. Nah, enaknya sih 27 aja ya. Jadi si 2,7 kali 10 pangkat 7 akan kita ubah menjadi 27. Ingat, mengubah ini kan tadi 10 pangkat 7 kan tugasnya ke kanan ya. 10 pangkat 7 ini akan kita, koma ini akan kita tugaskan ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu kan. Komanya ini. Kalau 10 pangkat 7. Nah, sekarang kita bantu 1 koma ke sini. Set gitu ya. Jadi 27. Dari 2,7 menjadi 27. Maka yang tadinya tugas ke kanan 7 kali, sudah kita bantu 1 ke kanan, sisanya tinggal 6. Gitu ya. Jadi yang awalnya 2,7 dikali 10 pangkat 7,
Maka begitu dia menjadi 27, dikalinya 10 pangkat 6, karena komanya sudah kita bantu sekali ke kanan. Ini kita bicara tugas gitu ya. Nah, ini baru kita bagi dengan 3 kali 10 pangkat 3. Oke, nah berarti apa? Tinggal ini ya, 27 dibagi 3, berapa? 9. 10 pangkat 6 dibagi 10 pangkat 3, berarti 6 kurang 3 ya. Ya, kan tadi A pangkat M dibagi A pangkat N, berarti A pangkat M dikurang N gitu ya, dikurang ya. Jadi 6 kurang 3, 10 pangkat 3. Sip? Itu caranya. Oke? Yuk, kita tes yuk. Berapakah bilangan baku 0,00245? Coba bilangan bakunya berapa? Ini soal A. Soal B, berapakah bilangan baku 314,5 kali 10 pangkat 5 misalnya. Yuk, silakan. Waktunya 2 menit lah. Dimulai dari sekarang. Kita mulai. Saya ulang ya. Jadi bentuk baku itu depan angka sebelum koma ini tidak boleh lebih dari 9 dan tidak boleh kurang dari 1. Jadi 0 nggak boleh. Ya. Nah, kalau ketemu soal seperti ini 0,00245, nah kita lihat aja, ini kan angka pertama kan 2 ya, angka asli, bilangan asli yang pertama itu 2. Jadi kita taruh koma di sini. Nah, gitu. Maka ini menjadi 2 koma. Oke, 2,45. Nah, pertanyaannya kali 10 pangkat berapa? Gitu kan? Nah, kita lihat dari 2,45 ini kalau kita kembali ke bentuk ini berapa mundurnya? 1, 2, 3. Oh, berarti karena mundur ke kiri, dianya min 3. Jadi dari 2,45 ini kembali ke bentuk 0,00245, tugasnya harus ke kiri 3 kali. Maka pangkatnya kan 3 kali itu jadi pangkat 3. Karena ke kiri jadi min 3. Sip? Oke. Nah, 314,5. Berarti komanya tidak di depan koma kan 314 nih. Ini nggak boleh. Yang boleh 3 koma di sini harusnya. Berarti 3,145 kali 10 pangkat berapa? Nah, kan kita di sini nih. Supaya kembali ke sini kita geser berapa kali? 1, 2. Oh, gesernya 2 kali. Berarti ini 2. Gesernya ke kanan apa ke kiri? Ke kanan. Oh, berarti dia plus. Gitu, tapi plus itu kan nggak perlu ditulis ya. Gitu. Jadi bentuk bakunya adalah 3,145 kali 10 pangkat 2. Sip. Ini jadi kita bicara tugas. Coba lagi deh. Ya. Takutnya ini yang sederhana soalnya sayang kalau ini kalah gitu ya. Mulai 0,0001314. Berapa bilang bakunya? 2, 4, 5, 6, 0, 1. Ya. Koma ya, 0,01 kali 10 pangkat 3. Berapakah bilangan bakunya? Yuk, 3 menit dari sekarang. Mulai. Jadi, tadi ya, karena bilangan asli yang pertama adalah di sini 1,314 gitu ya. Maka di sini ya. Jadi ini adalah 1,314. Oke. Nah, untuk kembali ke bentuk asalnya, maka si 1,314 ini harus geser berapa? 1, 2, 3, 4 gitu ya. Jadi 10 pangkat min 4 karena digeser ke kiri. Sip ya. Nah, selanjutnya. Sekarang bilangan asli pertama di sini adalah 2,45 gitu ya. Maka di sini 2,45601 kali 10 pangkat 3 gitu kan. Nah, untuk geser ke aslinya ke sini kan. Sorry. Ada nih.
Untuk geser ke sininya 1, 2, 3. 3 ya. Jadi 10 pangkat 3. Nah, awalnya apa? Awalnya kan ada 10 pangkat 3 di sini. Gitu ya. Maka jawabannya menjadi 2,45601 10 pangkat 6 gitu. Nah, yang tadi jawab 10 pangkat 3 nggak apa-apa. Karena tadi kan awalnya saya contohin ini ya. Nah, 10 pangkat 2 ya. Saya lupa ngasihnya. Oke, sip. Dipahami ya. Nanti diulangi di rekodnya. Selanjutnya. Nah, saya screen dulu. Ya. Kita sudah masuk ke model kuadrat ya. Ingat konsepnya? Jadi sebenarnya kan gini. Konsepnya ya. A plus B pangkat 2. Jadi A itu angka awal sebelum tanda, B itu angka akhir sesudah tanda gitu ya. Sebenarnya kan konsepnya gini, A tambah B, A tambah B gitu kan. Ya kan? Apapun kuadrat maka angka itu akan dikalikan berulang. Jadi ini dikalikan A kali A kuadrat, A kali B, A B, B kali A B lagi ini ya. Set 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 gitu ya, kali pelangi ya. Yang terakhir B kali B kuadrat. Nah, kita ringkas dengan A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Nah, ini konsep dasarnya. Gini ya. Jadi A plus B dalam kurung kuadrat artinya A kuadrat plus AB plus B kuadrat. Nanti kalau ini tandanya min, maka yang berubah adalah min ini. Ya. Yang ini mah tetap ya, tetap plus B kuadrat. Tapi yang tengah ini menjadi A kuadrat min 2AB. Gitu ya. Nah, kita masuk ke sini nih. Berarti 2 akar 3 ditambah akar 5 kuadrat. Artinya apa? Angka awal dikuadratkan, 2 akar 3 dikuadratkan, gitu ya, ditambah 2 dikali angka depan, angka belakang, gitu ya. 2 dikali angka depan dikali angka belakang, gitu ya, ditambah angka belakang kuadrat. Angka belakang kuadrat. Gini nih komposisinya. Angka depan kuadrat ditambah 2 kali angka depan kali angka belakang ditambah angka belakang kuadrat. Sip. Kalau ribet bilang aja. Yang depan ini, yang belakang itu. Berarti ini plus itu kuadrat adalah ini kuadrat plus 2 ini itu plus itu kuadrat. Itu apa salah satu cara lah. Kita mulai ya. Ingat pangkat di luar kurung adalah milik di dalam komponen kurungnya. Berarti 2 pangkat 2 adalah 4. Akar 3 kuadrat adalah 3. 2 kali 2 kali 1, ya ini ada angka 1 ya, 4. Akar 3 kali akar 5, 15. Akar 5 kali akar 5 atau akar 5 kuadrat adalah 5. Maka hasilnya adalah 12 ditambah 4 akar 15 ditambah 5. 12 tambah 5 kan 17 ya. 17 ditambah 4 akar 15. Gitu. Cip ya. Oh iya, saya sebelum kita lanjut, tadi ada yang bertanya. Yang mana ya tadi ya? Yang saya tes ya. Aduh, lupa deh. Lupa tadi. Siapa tadi yang nanya? Meika ya? Meika mana Meika? Meika tadi nanya yang mana ya Meika ya? Meika. Yang perkaliannya gak ada. Yang ini ya, nomor 10 ya? Ini ya? Bukan kayak yang tadi yang koma itu. Koma. Koma. Yang ini. Nah, itu Kak. Udah jelas apa gimana? Udah kok. Oh, udah. Oke, sip. Dipaham ya?
Sip, bisa dicoba, dites. Tes dulu yuk. Ingat ya, ini kuadrat plus ini itu, plus 2 ini itu, plus itu kuadrat. Kita coba. Misalnya 3 akar 2 min akar 3 kuadrat. Yuk, silakan. Yuk, silakan. Ya, udah ada yang jawab 3 orang. Nah, ingat, jadi ini kuadrat berarti apa? 3 akar 2 kuadrat gitu ya. Karena ini min, maka di tengahnya min. 2 kali ini, berarti 3 akar 2 kali itu, akar 3 gitu ya. Terakhir tetap ditambah ya. Mau dia min, mau dia plus, tetap di sininya plus. Akar 3 kuadrat. Oke. Seperti tadi, si 2 ini punya dia, dan 2 ini juga punya dia gitu ya. Jadi 3 kuadrat adalah 9, akar 2 kuadrat adalah 2 gitu ya, biar tahu tuh. Lalu 2 kali 3 kali 1 ya, berarti 6. Akar 2 kali akar 3, akar 6. Plus akar 3 kuadrat, 3 gitu ya. 9 kali 2 berapa? 9 kali 2, 18 ya. Tambah 3, berarti 21. Dikurang 6 akar 6. Itu ya. Sip. Dipahami lagi. Selanjutnya. Bentar. Oke. Nah, ini kembali ke bilangan akar, tapi masuk ke arah rasionalisasi ya. Ingat konsepnya. Jadi kalau ada bilangan yang akar pecahan sederhana, ya, di bawahnya adalah akar, maka ini tinggal kita kalikan dengan akarnya ya. Nah, gini. Jadi, nah gitu. Ini kalau yang sederhana. Tapi contoh ya. Misalnya 2 per akar 3. Maka ini tinggal dikalikan dengan akar 3 dan akar 3. Maka menjadi 2 akar 3 per akar 3 kali akar 3 kan 3 ya. Gitu. Ini selesai. Ya. Nah, tapi kalau bentuknya seperti ini, misalnya A per B min akar C gitu ya. Maka ini akan kita kalikan dengan angka yang sama, B dan akar C, yang ini B dan akar C. Tapi tandanya berubah gitu ya. Kalau ininya min, maka ininya plus. Kalau ininya plus, maka ininya min. Itu konsep yang kita pakai, itu kali sekawan namanya. Tapi berlainan tanda ya. Kawan itu sama angkanya aja tapi tandanya beda. Kalau dia min plus plus, kalau dia plus min min. Nah, nanti hasil berikutnya berarti A dikali B ditambah akar C gitu ya. A dikali ini dalam kurung, ingat ya. Terus yang di bawahnya tinggal yang B-nya kita kuadratkan dikurang. Ini pasti ya. Ini sudah pasti ini. Jadi yang penghubungnya dikurang ini sudah pasti. Baik ini min plus plus atau plus min min, tanda ini sudah pasti. Tandanya min. Ini adalah C ya, gitu ya. Modelnya kayak gini. Jadi akar C ini dikuadratkan jadi C gitu. Sip. Kita mulai yuk. Berarti 2 per 3 min akar 7. Nah, kita kalikan dengan sama ya, 3 dan akar 7. Kayak gitu. 3 dan akar 7. Nah, karena dia tandanya min, maka di sini plus, di sini plus. Oke. Baru di sini 2 kali 3 plus akar 7. Per
Nah, ini apa? Depannya kuadrat ya, 3 kuadrat, yaitu 9, dikurang akar 7 kuadrat, yaitu 7. Sip ya? Jadi 2, 3 plus akar 7 per 9 kurang 7, 2. Nah, ini kan karena kebetulan 2 dan 2 coret. Sisalah 3 plus akar 7. Gitu ya. Ini kisah kasihnya seperti ini. Nah, tapi berhubung waktu, kita bisa nggak ya ngerjakan berikutnya? Nomor 14. Oke, nomor 14 deh kita kerjain deh. Nanti tesnya belakangan aja. Kita sedikit masuk ke bilangan kuadrat. Ini ya. Nah, ini masih baru banget kita pelajari minggu lalu ya. Nah, jadi harapannya masih ingat nih. Hasil pemfaktoran dari persamaan kuadrat x kuadrat plus 17x min 38. Ingat, kalau ada persamaan kuadrat ax kuadrat plus bx plus c dengan a, ya, a sama dengan 1, maka kita akan pikirkan dua angka ya, x1 kali x2 hasilnya c, jadi perkalian dua bilangan hasilnya c, x1 tambah x2 hasilnya b, jadi dua bilangan yang kalau kita tambahkan jadi b, dikalikan jadi c, ditambahkan jadi b, gitu ya. Nah, itu faktor-faktornya. Jadi kalau ada x kuadrat plus 17x min 38 sama dengan 0, maka kita akan cari berapa kali berapa supaya 38. Ya, supaya 38. Nah, sayangnya di sini tandanya min. Ya, minus. Jadi kalau sudah berapa kali berapa supaya 38, karena tandanya minus, berarti dia berlainan tanda ya. Bisa 1 kali 38, bisa 2 kali 19, ya, dan tidak lagi ya, cuma 2 ini ya. Bisa ini plus, bisa ini plus, ini min, atau sebaliknya. Ini min, ini plus, ini plus. Ya, mana menentukan plus dan min? Kita lihat di sininya ya. Di sininya. Ini kan plus nih. Berarti angka depannya yang plus. Angka yang besar yang plus. Berarti di sini plus, di sini plus, di sini min, di sini min. Karena di sini plus. Kalau di sininya minus, maka yang besarnya yang minus. Oke. Nah, tugas kita belum selesai nih. Kita tinggal memilih satu di antara dua pasang ini. Ya, yang mana yang kita pilih? Min 1 ditambah 38 berarti kan 37 ya. Min 2 ditambah 19 berarti 17. Oh, ini nih yang kita pilih. Oke, maka angka ini kita masukkan ke x min 2, x plus 19. Dah, ini ada yang namanya faktorisasi. Tapi yang namanya HP gimana? Ini kalau di SMA ya. HP adalah kita jadikan x min 2 sama dengan 0. Berarti x sama dengan min 2-nya geser sama dengan ya. Jadi modelnya gini. X min 2 sama dengan 0. Maka x adalah min 2-nya geser ke sana. Jadi 2. Jadi yang ini x plus 19 sama dengan 0. Maka x-nya sama dengan pindah min 19. Jadi HP-nya, kalau kita bicara HP, adalah 2 dan min 19. HP itu himpunan penyelesaian. Ya, tapi kalau kita bicara faktor-faktornya, x min 2 dan x plus 19. Jawabannya yang ini. Gitu ya. Oke. Teman-teman semua, berhubung waktu, jadi kita sudahi dulu sampai sini ya, sampai ketemu di next pertemuan. Silakan Kak Rima kalau masih ada nggak Kak Rima? Iya, Kak. Oke, sip. You guys buka kamera on cam.